terlebih dahulu yang dari CDP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan kali ini akan membuat tugas mengenai analisis tentang proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan di SMP Negeri 5. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan tugas itu pendidikan guru penggerak tentang modul ini, saya diwajibkan itu melaksanakan wawancara dengan Bapak sendiri terkait dengan pengambilan keputusan yang Bapak lakukan berdasarkan dilema etika dan lain sebagainya. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus, apakah itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih. Jadi di dalam kami menghadapi dari proses pendidikan di sekolah, khususnya di SMP Negeri 5 ini, itu memang dimanapun ada suatu dilema, baik itu dilema etika maupun dilema moral tersebut. Ya, kami di dalam melakukan kegiatan ini selalu memilah daripada kasus-kasus yang dilakukan yang dilaksanakan oleh anak-anak itu tentang dilema-dilema yang terjadi di sekolah ini. Kami kadang menambahkan ada itu dilema etika daripada siswa dan baik itu dilema moral. Ya, jadi berarti seperti itu Bapak. Ya. Nah, berarti kalau dilema etika itu benar dan dengan benar dan rujukan moral itu benar-benar melawan atau salah. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dengan adanya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sering kita kenal dengan dilema etika itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi terutama di sini adalah dilema etika itu memang sangat sulit kita di dalam proses pelaksanaan mencari suatu kebenaran. Tetapi kami tetap di sekolah itu berusaha. Itu dalam dilema etika itu pertama itu dalam mengidentifikasi suatu masalah, mencari daripada sumber-sumber masalah atau fakta-fakta yang dilakukan oleh siswa itu sendiri. Yang kedua itu adalah setelah terjadinya identifikasi masalah baru mencarikan suatu solusi atau cara pemecahan masalah tersebut, berkoordinasi dengan beberapa guru, baik itu dari kesiswaan, baik itu dari guru BP, baik itu dengan guru-guru yang lainnya sesuai dengan karakter siswa tersebut. Apa ada masalah-masalah, jangan sampai kita ada masalah tersebut diidentifikasi, mungkin masalah tersebut dari siswa, sumbernya dari lingkungan keluarga, mungkin sumbernya dari antar teman itu sendiri. Nah, setelah identifikasi masalah baru mencarikan solusi cara pemecahan. Itu yang kami lakukan. Jadi dengan berbagai pertimbangan. Nah, kemudian yang pertama berarti ini adalah mengidentifikasi masalah. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan terakhir mencari solusi. Seperti apa yang Pak Kudu sampaikan. Saya lanjutkan, Pak. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau gagasan yang nyata yang seperti apa yang dilakukan Bapak selama ini dalam menyelesaikan permasalahan? Ya, selama ini memang kami mengalami dari satu sekolah itu dilema etika ini luar biasa. Setelah terkumpulnya suatu fakta-fakta, itu sudah diidentifikasi suatu masalah, baru kami mengambil kesimpulan dengan mengadakan musyawarah bersama. Pertama itu adalah dari sekolah itu sendiri, baik itu dari kesiswaan seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu kumpul bersama, duduk bersama, mencari bermusyawarah, mencari solusi-solusi dulu pertama di dalam lingkungan guru BP. Setelah data-datanya termasuk, semuanya terkumpul, baru kami mengundang daripada orang tua. Setelah mengundang dengan orang tua, juga kami akan mendatangkan dengan komite. Dengan komite itu musyawarahkan bersama, menentukan langkah-langkah yang kami lakukan. Apakah anak tersebut memerlukan pembinaan dari
pendekatan khusus, baik itu dari guru BP, pendampingan secara khusus. Sehingga yang kedua, mungkin ide itu adalah lebih banyak koordinasinya dengan orang tua yang nantinya mendekatkan kepada sekolah sama-sama daripada mengontrol daripada siswa tersebut. Sehingga dengan mengadakan musyawarah tersebut itu sudah barang tentu, baik itu ada untung dan ruginya, adanya suatu risiko yang diambil daripada pelaksanaan tersebut dan menyita waktu penuh kepada orang tua tersebut. Sehingga dengan itu yang kami lakukan di sekolah selama ini, ya kurang lebih tidak bisa berjalan dengan maksimal. Sudah barang tentu paling tidaklah mengurangi dari suatu dilema-dilema yang dihadapi di sekolah, suatu dilema etika itu. Baik Pak, jadi langkah pertamanya di sini adalah mengidentifikasi masalah, kapan dan di mana, kemudian siapa yang dipanggil. Jadi kedua belah pihak saling berkoordinasi. Ya. Baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tersebut? Ya, selama ini yang kami paling efektif itu adalah dengan musyawarah mufakat. Jadi duduk bersama dari orang tua, dari komite, dari guru BP, dari kesiswaan, dan juga identifikasi masalah itu dicarikan solusi bersama. Sehingga dari keputusan bersama inilah kami berbuat bersama-sama, sehingga kalau kami mengambil keputusan sendiri di sekolah itu nanti adanya suatu miskomunikasi, menyimpang nanti dari orang tua, dari masyarakat, dari komite itu menyimpang. Oleh karena itu kami tetap apapun yang dilakukan di sekolah ini selalu berdasarkan dengan musyawarah. Jadi dengan musyawarah mufakat ya. Baik sekali. Nah, kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut tentu ada tantangan Bapak ini. Jadi kira-kira tantangannya apa saja itu Pak? Tantangan-tantangan yang kami hadapi di sini, ya. Yang pertama itu adalah tantangan dari pihak kedua. Ya, sudah itu dari pihak kedua yang merasakan kita menekan daripada anak tersebut. Misalnya dia tuh ada dilema, kasusnya di dilema itu mungkin karena dia tuh masalah keluarga, mungkin dengan antar teman gitu. Setelah itu kita menunjukkan dengan musyawarah mufakat bahwa dia tuh harus melaksanakan A, harus melaksanakan B. Tetapi dari pihak ketiga yang biasanya bergaul bersamanya ini akan memberikan pengaruh. Dia tuh mungkin menyampaikan informasi-informasi yang kurang baik. Itu dilema yang dihadapi, sehingga anak ini mungkin akan disisihkan dari pergaulan. Mungkin dia itu akan dalam proses perjalanan itu banyak suatu hambatan. Inilah yang perlu nantinya dilema yang kami hadapi, tantangan yang kami hadapi. Tetapi kami dari pihak sekolah dengan BP, dengan OSIS, dengan guru-guru yang lain tetap melakukan pendampingan kepada anak tersebut sehingga dia itu berubah dari perbuatan yang kurang baik, etika moral yang kurang baik, sehingga terjadilah suatu perubahan. Walaupun dengan sedikit-sedikit itu sudah ya luar biasa bagi kami. Baik Pak Putu, jadi seperti itu mungkin tantangannya Pak Putu. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaannya. Jadi apakah selama ini Bapak memiliki jadwal khusus untuk mengambil keputusan dan menangani kasus seperti yang Bapak ceritakan tadi? Untuk jadwal secara khusus tidak ada. Nah, itu kami berbuat ya apabila itu adalah insidental. Begitu ada suatu masalah, ada suatu masukan, baik itu dari luar, baik itu dari komite, baik itu dari guru, siapapun, itu tetap secara cepat kami identifikasi suatu masalah dan tidak lanjuti secara cepat. Mungkin memanggil orang tua, itu mendatangkan komite, itu semuanya dengan semacam itu. Insidental sifatnya. Baik sekali caranya Pak, segera mungkin nantinya masalahnya selesai. Baik Pak, yang lanjutkan, apakah selama ini ada atau seseorang atau faktor apa yang mungkin bisa membantu Bapak dalam mengambil keputusan itu?
faktor-faktor yang mengambil suatu keputusannya itu adalah pertama tetap itu dari musyawarah mufakat itu jelas barang tentu masukan dari semua unsur, baik unsur guru, unsur komite, unsur guru BP, unsur kesiswaan, dan juga dari rekan teman-teman sejawat, teman-teman mereka. Mungkin dia tuh memberikan masukan, Pak, begini. Itu identifikasi suatu masalah itu, sehingga keputusan itu kami anggap sudah fit gitu. Nah, itu dari semua unsur itulah yang kami minta. Berarti dengan berkolaborasi dari semua unsur. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Mutu. Jadi dari semua diskusi yang kita lakukan hari ini tentang pembelajaran, jadi pembelajaran apa yang Bapak itu dapatkan dari diskusi kita hari ini? Yang pertama itu pembelajaran yang kita hasil diskusi ini adalah satu adalah itu bagaimana kita menghargai pendapat orang lain. Bagaimana menghargai pendapat orang lain, masukan-masukan orang lain. Sudah itu, yang kedua adalah berbuat sesuai dengan apa yang menjadi suatu kebijakan, keputusan kita bersama. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan itu, keputusan itu harus konsisten. Harus konsisten, apapun yang merupakan keputusan, apapun yang merupakan kebijakan kita bersama itu kita laksanakan. Tidak ada ini pendapatnya siswa, ini pendapatnya guru, ini tidak ada suatu perbedaan. Itulah kita harus sama-sama menghargai satu dengan yang lainnya. Itu ya. Terima kasih sekali Pak Mutu, sangat super sekali pendapatnya untuk pembelajaran kita hari ini. Jadi terima kasih sekali atas waktunya Pak Tu. Mohon maaf yang kita waktunya. Semoga sukses. Sama-sama. Selamat pagi Pak Wayan. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Ibu Agus Ariana dari SMP Negeri 5 Kumpuan, SMP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Hari ini ingin meminta waktu Bapak sebentar untuk melakukan wawancara terkait peran Bapak sebagai seorang pemimpin, di mana dalam pengambilan keputusan jika dihadapkan dalam suatu kasus yang ada di sekolah Bapak, baik itu dilema etika ataupun pendidikan moral dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan tugas tinggi pribadi. Nah, langsung saja Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama, ini bagaimana Bapak mengidentifikasi sebuah kasus? Apakah itu merupakan dilema etika atau pendidikan moral? Mungkin bagaimana cara Bapak mengidentifikasi? Baik, terima kasih Pak Agus atas waktunya terkait dengan mengidentifikasi kasus persoalan di sekolah, masalah itu dilema etika dan juga moral. Jadi saya sebagai pemimpin pembelajaran di sekolah SD, itu tentunya yang pertama kita harus mengetahui dulu kasus-kasus yang dihadapi. Nah, kemudian setelah itu kita menimbang dari berbagai informasi baik dari BK dan guru. Nah, sebelum kita melakukan tindakan, karena kita tidak tahu bahwa kasus yang dihadapi itulah apakah dia persoalan yang memang benar-benar dihukum, pendidikan saksi atau gimana. Karena harus mencari informasi terlebih dahulu sebelum kita menindaklanjuti pengambilan keputusan agar sama-sama enak dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga tidak memberatkan salah satu pihak ataupun anak itu sendiri, agar tindakan yang saya lakukan selaku kepala sekolah itu agar adil dan tidak berpihak pada sekolah. Baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjelaskan pengambilan keputusan di sekolah, terutama dengan adanya dua kepentingan yang sama-sama benar atau sering kita kenal dengan dilema etika itu? Bagaimana Mas? Yang pertama, kita selalu melibatkan seluruh warga sekolah, terutama adalah komite terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, tentunya
saya selalu berkoordinasi dengan warga sekolah, baik komite, kemudian guru, dan juga melibatkan dari berbagai informasi agar nanti dalam pengambilan keputusan dalam penghormatan keputusan yang kita ambil, sehingga kita tendensius terhadap sanksi yang diberikan kepada anak. Baik, jadi seperti itu mungkin cara Bapak. Nah, kemudian saya lanjut. Di sini untuk pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau gagasan yang nyata yang seperti apa mungkin Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang pertama itu adalah kami melakukan koordinasi dengan BK, kemudian melakukan rapat untuk mengidentifikasi persoalan-persoalan seperti kasus-kasus ini, karena menyangkut tentang kepentingan bersama. Karena kalau salah nanti dalam keputusan jelas nanti akan melanggar hukum atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Itu tentu yang menjadi langkah-langkah yang kami ambil. Nah, selain itu juga kami selalu tadi saya sampaikan bahwa harus berkoordinasi dengan komite, karena komite itu penting karena dia yang memiliki informasi di masyarakat, sehingga kita tahu bahwa kejadian-kejadian di sekolah dan di masyarakat perlu kita integrasikan sehingga memunculkan satu keputusan yang memang benar-benar adil bagi semua warga sekolah. Jadi itu langkah-langkahnya mengidentifikasi masalah dan berkolaborasi dengan komite. Baik sekali. Pertanyaan berikutnya, jadi apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan tadi? Yang paling efektif dari semua cara yang sudah Bapak sebutkan? Yang jelas keputusan apapun itu pastinya meninggalkan bekas ataupun tidak sempurna, karena menurut saya sendiri jadi paling efektif itu ya tentunya harus musyawarah dengan guru-guru, kemudian yaitu yang seperti tadi saya sampaikan dengan komite, kemudian dengan BK, itu yang terpenting paling efektif untuk berkoordinasi selalu, karena dari sana informasi-informasi yang saya dapatkan setiap mengambil langkah keputusan yang tepat. Nah, kemudian saya lanjutkan pertanyaannya, Pak. Apa saja selama ini yang menjadi tantangan Bapak dalam pengambilan keputusan? Nah itu, jadi namanya dilema kadang-kadang kan pasti ada. Jadi setiap langkah yang saya ambil itu tentunya kadang memberatkan, kemudian tidak mulus lah seperti apa yang kita harapkan. Jadi dalam misalnya memberikan sanksi, karena apa? Karena kasus-kasus yang dihadapi itu kan ada yang benar atau benar lawan salah. Itu yang menjadi satu tantangan yang berat, yang tentunya harus yaitu tadi berkoordinasi, bermusyawarah. Itu aja langkah yang paling tepat yang kami lakukan di dalam berbagai tantangan yang dihadapi. Jadi tentunya itu pengambilan keputusan yang tepat itu yang menjadi tantangan agar adil bagi semua siswa, anak-anak, dan juga tidak melanggar aturan yang ada. Ya, jadi setiap keputusan pasti ada risikonya, Pak. Pasti itulah yang paling tepat. Nah, kemudian apakah selama ini Bapak memiliki jadwal khusus dalam pengambilan keputusan? Jadi setiap ada itu sifatnya dinamis, jadi setiap ada kasus, kemudian kalau memang itu kasusnya sangat vital sekali, sangat penting, berarti kami harus melakukan satu rapat tertentu untuk meminta kepastian kepada seluruh guru maupun pegawai dan sebagainya. Itu yang menjadi keputusan yang paling tinggi bagi kami untuk melalui rapat. Itulah yang kami ambil jadwalnya. Jadi secara mungkin kondisional. Ya. Nah, apakah ada seseorang atau mungkin suatu faktor yang bisa membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Yaitu yang selalu meminta informasi dari bimbingan muslim, karena dia yang lebih tahu, dan juga guru-guru wali kelas dan guru yang lain juga. Jadi seluruh guru, pegawai, kemudian TK dan sebagainya itu saya libatkan di dalam pengambilan keputusan.
Jadi baik Bapak, ini pertanyaan terakhir ya. Dari semua diskusi yang kita lakukan pagi ini, pembelajaran apa yang mungkin Bapak dapatkan? Jadi pembelajaran yang saya dapatkan jadi selama menangani persoalan ini adalah ya dalam mengambil keputusan yang tepat. Itu yang menjadi satu pembelajaran bagaimana cara mengidentifikasi persoalan-persoalan atau kasus-kasus yang ada di sekolah ini agar nanti kasus itu tepat sasaran di sanksinya yang kita berikan, tidak terpilih kembali sehingga tidak menjadi dilema bagi sekolah. Jadi kita memilah-milah apakah ini dilema etika ataukah tuntutan moral dan lain sebagainya, agar solusinya tepat. Betul. Jadi baik Bapak, terima kasih sekali atas waktunya. Diskusi kita kali ini sudah berjalan dengan lancar. Semoga Bapak semua sukses, sekolahnya tambah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dari percakapan yang telah saya lakukan tadi dengan kedua kepala sekolah, yang pertama dengan kepala sekolah dari SMP Negeri 5 Pupuan, yaitu Bapak Dr. Andosi Buduswarte, dengan Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Muluk Temu, yaitu Bapak Iwayan Giriana SD. Masing-masing kepala sekolah dalam pengambilan keputusan hendaknya memilah dulu permasalahan-permasalahan yang ada. Apakah permasalahan tersebut masuk ke dalam dilema etika ataukah masuk ke dalam rujukan moral. Setelah permasalahan dapat dipilah dengan baik, mereka melakukan kolaborasi dengan komite, rekan guru, dan pihak-pihak lain yang mempunyai informasi penting terkait bagaimana pengambilan keputusan nantinya. Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran, kita hendaknya selalu melakukan musyawarah mufakat bersama dengan pihak-pihak berkepentingan atau penunjang-penunjang yang ada di sekolah seperti komite, orang tua wali, dewan guru, warga sekolah, bahkan dengan siswa tersebut. Intinya, kali ini kegiatan diskusi dan wawancara yang saya lakukan sudah berjalan dengan lancar. Jadi tugas ini dapat saya lakukan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Salam dari saya Putu Agus Haryana, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Salam guru penggerak.